Pemirsa, bertahan hidup di rantau yang memaksanya mencicipi kehidupan jalanan selama bertahun-tahun tak membuat seorang Andi kehilangan asa. Pria asal Makassar ini justru semakin gencar memperjuangkan nasib kaum marginal, diantaranya musisi jalanan. Tekad kuatnya kini membuahkan hasil. Andi bisa mewujudkan Institut Musik Jalanan, sebuah wadah pendidikan, media berekspresi, dan berkreasi bagi musisi jalanan. Nah, seperti apa perjuangannya untuk mendorong agar musisi jalanan bisa naik kelas dan tidak lagi dipandang sebelah mata oleh masyarakat luas? Kita saksikan di sini di People and Inspiration bersama Andi Malewa. Ya, sudah bersama saya Bang Andi. Halo Bang Andi, apa kabar Bang? Mas Ando, alhamdulillah sehat. Apa kabar? Wah, sehat banget di sini, luar biasa. Ini kan jauh-jauh dari Makassar ya kan, Sulawesi Selatan, terus memilih ke Jakarta, merantau di Jakarta. Apakah memang pada saat ke Jakarta sudah kepikiran gitu? Bakal jadi apa di Jakarta? Bakal ngapain aja di Jakarta gitu Bang? Jadi awal saya datang ke Jakarta itu memang pengen sekolah gitu, mengubah nasib. Dan pada akhirnya ya saya nggak punya biaya, kemudian saya pasti ya harus membatalkan cita-cita itu gitu. Kemudian saya bekerja menjadi buruh pabrik. Bekerja menjadi buruh pabrik, harapan cuma satu, diangkat karyawan. Nah, kita kerja dengan memberikan yang terbaik yang kita punya. 2 tahun 7 bulan saya bekerja, tidak diangkat karyawan. Saya kemudian memutuskan untuk keluar dari situ. Lalu ada yang menawarkan saya untuk beternak itik waktu itu. Oh, ternak itik. Saya kembangin tuh. Iya. Saya bilang, waduh ini apa lagi gitu kan. Tapi ya sudahlah, saya jalanin. Sikat aja lah ya. Saya bertahan hidup gitu ya. Iya. Yang penting halal gitu kan. Yang penting halal. Karena saya tulang punggung. Saya anak pertama, saya punya 3 adik yang saya berharap mereka tidak punya nasib seperti saya gitu. Mereka harus tetap bersekolah. Sampai berkembang 2.500 ekor. Lalu kemudian ketika saya merasa, wah saya bakal sukses nih jadi peternak gitu kan. Saat itu ada pandemi flu burung. Iya. Kemudian saya mendapatkan surat bahwa unggas-unggas itu harus dimusnahkan. Dan akhirnya itu yang membuat saya turun ke jalan. Ya saya berpikir ya saya tetap harus mencari nafkah gitu kan. Paling nggak untuk menghidupi diri saya dulu gitu. Nah satu hal yang saya bisa ya mungkin main gitar. Saya bisa bernyanyi. Dan itu yang membuat saya kemudian menjadi pengamen di kota Depok waktu itu. Berapa lama saat itu jadi ngamen Bang? 14 tahunan lah saya ngamen di jalanan. Wow. Berarti bisa dibilang bahwa akhirnya Bang Andi ini memutuskan untuk kuliah waktu itu sampai lulus itu dari uang hasil ngamen begitu Bang? Jadi waktu saya ngamen itu kan saya sering menuliskan kegelisahan-kegelisahan saya tuh ya. Terus saya kirimkan ke rekan-rekan media cetak gitu. Nah ada yang membaca tulisan saya. Nah beliau itu kemudian minta bertemu dengan saya. Dia nanya, kamu pengamen? Iya. Kok kamu bisa menulis kayak gini? Saya bilang menulis dan mengamen itu 2 hal yang berbeda. Menulis itu saya memang senang menulis. Dari SD, SMP, SMA itu saya emang jawara karya tulis lah. Gitu. Persoalan saya kenapa mengamen, saya nggak ada biaya. Terus dia nawarin, kamu mau kuliah nggak? Saya bilang saya mau kuliah. Oke, saya biayain. Wow. Nah orang itu kemudian nyekolahin saya. Dan dia yang membiayai kuliah saya. Per semesteran gitu dia semua yang bayar gitu. Berawal dari tulisan-tulisan yang tadi yang Bang Andi ceritakan. Ini yang kemudian Anda tergerak untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Seperti itu Pak? Saya berpikir bahwa mungkin saya juga salah baca buku sih ya. Saya bilang ternyata sarjana yang baik itu bukan yang menyandang predikat lulusan terbaik gitu. Tapi apa yang dia lakukan setelah dia mendapatkan gelar sarjananya gitu. Apa yang bisa dia lakukan kepada masyarakat. Dan hal itulah yang membuat kemudian saya setelah lulus kembali lagi ke habitat saya di jalanan. Saya kembali lagi ke Terminal Depok, lalu
saya berpikir begitu banyak orang yang tidak seberuntung saya bisa melanjutkan perkuliahan gitu ya, melanjutkan sekolah. Terminal Depok itu kegiatan sosialnya apa aja waktu itu yang dilakukan, Bang? Saya hanya membuka perpustakaan saja. Perpustakaan itu menurut saya ilmu itu bisa didapat dari mana saja gitu. Sekolah salah satunya. Nah, cuma kan saya tidak punya biaya untuk menyekolahkan banyak orang gitu. Dan akhirnya kemudian saya membuka perpustakaan gratis. Nah, dari perpustakaan gratis itulah saya mencoba mengajarkan adik-adik di sana gitu ya, pedagang asongan, kenek, supir, terus anak-anak jalanan, terus banyak ilmu yang bisa kita berikan. Salah satunya contohnya belajar bahasa Inggris, terus ada juga belajar mengaji, terus komputer dan lain-lain. Perpustakaan mininya harus beli buku ya kan, Bang? Ya kan? Beli buku juga butuh uang gitu. Nah, ini gimana akhirnya sampai nyisikan? Sementara Bang Andi juga butuh untuk bertahan hidup begitu. Pada saat itu bekerja artinya masih mengamen seperti itu kan ya, Bang ya? Iya. Buku-bukunya saya dapatkan lewat teman-teman lah. Kan kita sudah hidup di era teknologi sosial media gitu. Saya sampaikan ke sosial media bahwa kalian yang punya banyak buku dan mau dikirimkan mau didonasikan, saya siap nampung gitu. Respon dari teman-teman dapat berapa buku waktu itu? Ribuan lah buku. Perpustakaan itu kan lumayan banyak lah koleksi buku yang kami dapat dari teman-teman sosial media saat itu. Tapi bagaimana? Apakah anak-anak ini pada banyak juga yang akhirnya mau ikutan belajar sama Bang Andi pada saat itu? Iya, kita harus sentuh kesadarannya dan akhirnya mereka mau menimba ilmu gitu. Mereka mau, oh iya ya, bukan untuk hari ini, tapi ini untuk keperluan saya di masa mendatang. Banyak juga kan orang-orang yang mohon maaf masih buta huruf, bahkan dia sudah supir gitu kan, kenek, itu masih banyak yang buta huruf. Dan biasanya tuh mereka nggak mau ya belajar dalam satu kelas yang sama dengan anak-anak kecil. Makanya kita bukanya 24 jam. Kadang-kadang belajar membaca itu untuk usia-usia yang di atas 30 gitu kan. Nah, itu biasanya dilaksanakan jam-jam 1 malam, jam 1 pagi lah gitu ya. Itu dia baru mau belajar gitu. Dia bilang, "Iya Bang, saya mau belajar membaca gitu. Saya buta huruf gitu." Nah, hal-hal ini kan menarik. Kita nemuin itu di kota gitu, bukan di pelosok Indonesia, dan saya tidak bisa membayangkan ini seperti apa Indonesia ke depan gitu kalau masih banyak orang-orang yang buta huruf gitu. Tapi paling tidak kan kita coba memulai dari lingkungan terdekat kita dulu. Betul. Bermimpi mengubah dunia terlalu luas. Kita coba dulu dari skup-skup yang kecil gitu. Mimpi bahwa anak-anak ini nggak harus hidup di jalanan. Dan ini sangat luar biasa. Tapi apa yang dilakukan oleh Bang Andi? Selanjutnya kita saksikan ceritanya di People and Inspiration di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami. Kembali lagi di People and Inspiration dan masih bersama dengan Andi Malewa. Bang Andi, jadi akhirnya mewujudkan IMJ, Institut Musik Jalanan. Nah, ini bisa diceritakan awalnya seperti apa dan apa sih sebetulnya IMJ itu? Tahun 2012 itu ada peraturan daerah di Kota Depok tentang larangan memberi uang kepada musisi jalanan dan larangan berekspresi ya. Di zona-zona di beberapa titik lah di Kota Depok. Nah, ini menjadi pertanyaan saya gitu, kenapa musisi jalanan dilarang gitu? Kalau memang dilarang, maka di mana kami bisa berekspresi? Adakah ruang publik yang diberikan secara legal seperti musisi jalanan di luar negeri untuk kita gitu? Nah, ketika perda ini diterapkan, tapi tidak ada opsi lain buat musisi jalanan, maka saya bilang ini bentuk diskriminasi berat gitu kan. Nah, kita harus punya perlawanan. Kita buktiin bahwa musisi jalanan tuh nggak boleh dilarang berekspresi. Kita juga punya hak sebagai warga negara untuk mencari nafkah sesuai passion kita gitu. Persoalan kenapa di lampu merah ya karena tidak ada ruang publik yang disediakan buat kita. Stigma dari pengamen dan pengemis itu dekat begitu, cukup erat gitu. Itu gimana tuh Bang? Contoh deh, PMKS. Siapa sih yang disebut penyandang masalah kesejahteraan sosial? Masa iya musisi jalanan setara dengan pengemis di situ, setara dengan gelandangan, setara dengan orang dengan gangguan jiwa? Ini ngawur, yang bikin peraturan daerahnya ngawur. Makanya kita lawan. Kalau ditanya apa yang harus kita lakukan, ya kita melakukan gerakan pemberontakan. Ya Institut Musik Jalanan ini gerakan pemberontakan yang kami lakukan gitu. Kita ingin
kita ingin apa ya, harus fair gitu. Musisi jalanan di Indonesia itu banyak yang jadi legenda. Almarhum Didi Kempot salah satunya, Iwan Fals itu, dan banyak sekali gitu. Kita nggak boleh apa, melupakan fakta-fakta itu gitu. Sebenarnya musisi jalanan kita bagus-bagus, tidak ada ruang, tidak ada kesempatan. Mau sekolah musik mahalnya minta ampun. Jangankan sekolah musik, SD aja belum tentu gitu. Nah, jadi kalau di IMJ ini gimana? Apakah memang sudah tepat sasaran sejauh ini dengan audisi dan lain sebagainya sampai akhirnya menghasilkan pengamen yang berkelas? Kenapa namanya institut? Karena ya kita ingin ngasih tahu bahwa orang-orang jalanan juga bisa gitu untuk profesional gitu. Nah, mereka daftar ke kita, ada sistem kurasinya, ada apa? Iya, ada kurasi. Kita lihat kemampuan bermusiknya. Bagaimana kemampuan bermusiknya, perlu diasah apa enggak. Di IMJ itu ada dosen-dosen musik, ada orang-orang berkompeten di bidangnya. Dan lalu diarahkan, oh bermain musik tuh harus yang baik tuh seperti ini. Terus kamu kalau bilang diri kamu adalah seorang musisi, maka tugas kamu adalah membuat karya musik. Kita dorong mereka untuk membuat karya musiknya sendiri, tidak melulu membawakan lagu orang lain. Bagaimana sih seorang performer yang baik? Kamu harus secara penampilan, kamu harus enak dilihat orang. Kamu kan musisi, ditonton orang berarti kan? Berarti penampilan kamu harus baik, attitude kamu harus baik, komunikasi kamu ke penonton juga harus baik. Dan itu dibina di Institut Musik Jalanan. Nah, ada siapa aja sebetulnya yang ngajarin di sini, Bang? Salah satunya almarhum Glenn Fredly. Almarhum itu sejak IMJ berdiri, dia sudah bergabung dan menjadi dosen pembina. Dan akhirnya kemudian dia mengajak banyak musisi lain untuk ikut di IMJ. Ngajar. Setelah Bung Glenn, tuh ada Om Rido Hafiz, Om Rido Sleng. Dari Om Rido lah kemudian Sleng bergabung menjadi dosen di kami. Kalau Sleng itu dia ngajarnya nggak secara teori, tapi dia memberikan panggung sehingga anak-anak di IMJ itu bisa merasakan aura berada di panggung besar. Misalnya gini, Sleng ada manggung gitu ya jam 8 malam. IMJ itu wajib hadir jam 8 pagi di lokasi acara itu. Panggungnya berdiri tapi lightingnya belum ada, apa segala macam. Kita harus belajar di situ. Belajar apa? Di balik pertunjukan panggung yang megah, banyak sekali orang-orang di belakang panggung yang tidak dikenal. Jadi kita belajar melihat bagaimana kru, bagaimana orang-orang yang bekerja keras mewujudkan pertunjukan itu. Gitu ya? Sampai seterusnya, sepanjang dia masih komitmen di musik gitu kan, dan dia ingin menjadikan IMJ sebagai rumahnya, selama itu pula proses belajar itu nggak akan ada habisnya. Jadi ini di sana dibikinin album, kompilasi, segala macam rekaman gitu, dikasih panggung. Jadi bayar berapa sebetulnya di sini, Bang? Semua fasilitas yang di IMJ itu kita berikan secara gratis. Baik dari produksi rekaman, pembuatan video klip, hingga distribusinya. Bahkan, mohon maaf nih, musisi-musisi jalanan itu biasanya gabung ke IMJ dengan alat yang seadanya ya. Di IMJ itu kita sediakan alat yang benar-benar bagus gitu ya, sehingga menunjang performa mereka dan rasa percaya diri mereka tuh tumbuh. Nah, musisi jalanan di IMJ tidak selain bikin album, kita juga kan minta akses ke pemerintah untuk diberikan ruang publik. Dan akhirnya sejak tahun 2017 itu saya bekerja sama dengan Dirjen Kebudayaan. Dirjen Kebudayaan memberikan akses untuk mengamen di beberapa ruang publik di Jakarta, termasuk di pusat-pusat perbelanjaan, di beberapa mall. Dan hari ini anak-anak IMJ sudah tidak di jalan. Mereka mengamen naik kelas di mall-mall tersebut dengan penampilan yang baik, kualitas musik yang baik, dengan alat yang menunjang penampilan mereka, dan itu rutin setiap hari. Nah, sekarang jadi sudah berapa, singkat aja Bang, udah berapa anak-anak IMJ sekarang totalnya? Kalau militan IMJ se-Indonesia ada 3.000 orang, kurang lebih ya. Terus yang tersertifikasi, yang punya lisensi itu ada 400 orang se-Indonesia. Keren. Baik pemirsa, kita akan ngobrol lebih banyak lagi bersama dengan Andi Malewa. Untuk itu tetaplah bersama kami, People and Inspiration, segera kembali usai jeda.
Nah, Bang Andi, sampai akhirnya tersertifikasi, bisa dibilang seperti itu. Apa sih sebetulnya nilai tambah dari musisi-musisi jalan yang sudah tersertifikasi ini? Ya, kita punya program sertifikasi namanya Supercard, Support Performer Card, kartu dukungan untuk musisi jalanan. Itu pertama kita luncurkan di Kota Depok tahun 2016-2017. Jadi kita kerjasama dengan pemerintah Kota Depok. Jadi musisi jalanan yang tidak megang itu pasti kegaruk sama Satpol PP. Iya. Nah, tapi bagaimana cara proses mereka mendapatkan kartu itu? Ada kurasi, ada proses tahapan-tahapannya, ada audisinya lah. Nah, kita lihat yang benar-benar bermain musik dengan kualitas bagus, itu dia punya supercard tipe A. Tipe A ini untuk main di hotel bisa, dia bisa main di pusat perbelanjaan. Secara levelnya udah di situ gitu. Ada yang tipe B. Tipe B ini biasanya main di kafe-kafe, coffee shop. Biasa perbendaharaan lagunya tidak lebih dari 50 gitu. Itu udah campur ya lagu Inggris sama lagu Indonesia sama lagu luar. Top 40. Ada yang passionnya di musik, kemampuan bermusiknya masih payah. Tapi dia menjadikan ngamen sebagai jalan hidup dia. Nah, ini nggak bisa juga semerta-merta kita larang gitu. Oke, kamu boleh mengamen, tapi kamu hanya di warung-warung tenda saja. Begitu kesepakatan kita dengan pemerintah Kota Depok. Kamu di warung-warung tenda, kamu tidak akan dirazia. Tapi kamu punya kesempatan untuk meningkatkan kompetensi kamu bisa naik ke B atau naik ke A. Nah, sepanjang kamu mengamen itu, kamu punya masa untuk belajar. Sejauh ini sudah berapa banyak nih album kompilasi yang dirilis dari IMJ ini, Bang? Ini sudah album keempat, kita mau menuju album kelima dan keenam karena tahun ini kita rencana merilis 2 album lagi. Penjualannya di bis-bis begitu sambil nyanyi, Bang? Iya, naik di bis gitu. Oh gitu ya? Iya, naik di bis gitu ya. Saya akan membawakan lagu saya ada di album ini. Saya akan memberikan contohnya karena pasti Bapak Ibu penumpang nggak punya playernya untuk memutar CD, maka saya akan kasih contoh lagunya gitu. Sejauh ini ya kan, itu ada nggak sih yang sampai akhirnya dikontrak sama major label dan lain sebagainya, atau mungkin harus di bawahnya IMJ, atau bagaimana sikap dari IMJ sendiri? Ngapain ke major, kita juga punya jalur penjualan kita sendiri. Kita jual lah, kita bentuk pasar kita sendiri. Ngapain bergantung sama orang? Ini eranya keterbukaan, ini eranya perang bebas. Gitu. Kita punya sosial media, kita punya YouTube, kita punya macam-macam, dan itu sudah kami lakukan dari 2014. Kita punya digital store, IMJ jualan di digital store, IMJ jualan di iTunes, Spotify dan lain-lain. Oh, sekarang udah masuk ngapain gitu? Di iTunes, sudah, iya. Oke. Nah, ini masalah royalti juga. Ini gimana nih, Bang? Pembagiannya masuk ke IMJ atau langsung ke artis? Oh, kita bahas setengah-setengah atau gimana? Ya. Ini kita bahas sampai sedetail itu, bagaimana tentang royalti untuk pencipta lagunya, bagaimana misalnya dia perform, misalnya ada yang manggil ngundang gitu ya, fee-nya gitu. Nah itu 70% itu pasti ke dia, ke artisnya, ke talentnya gitu. Nah 30% itu baru masuk ke kasnya Institut Musik Jalanan. Operasional. Okay. Itu untuk itu untuk operasionalnya, itu untuk manajemen. Kami kan punya manajemen juga. Terus kami juga punya tim IMJ TV, dan itu uang-uang itulah yang dipakai untuk memproduksi. Gitu. Mandiri. Berdiri di atas kaki sendiri gitu. Itu dia. Nah, ini jika IMJ nggak terwujud nih, Bang. Ini seberapa peluang yang dipunya musisi jalanan untuk naik panggung dan naik kelas sebetulnya, Bang? Masih sebesar ini nggak sebetulnya? Kalau berdirinya sendiri-sendiri susah. Naiknya cepat, hilangnya cepat. Tapi kalau ini kan, ini perjuangannya panjang, bukan hanya untuk IMJ itu berdiri membangun sistem. Bagaimana membuat tata kelola di ruang publik, termasuk bagaimana mengangkat posisi teman-teman dari jalanan ini untuk naik ke level yang lebih tinggi. Yang IMJ perjuangkan tuh cuman bukan untuk bikin CD, bukan sekelas itu. Kami memperjuangkan sampai tahap bagaimana musisi-musisi jalanan di Indonesia dilindungi oleh undang-undang, bagaimana kami berkontribusi dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Di situ ada kebebasan berekspresi, di mana musisi jalanan sebelumnya tidak pernah punya payung hukum yang jelas, di mana kami dinaungi gitu, di kementerian apa, di undang-undang yang mana, nggak ada.
IMJ berperan jauh lebih besar dari itu. Kedepannya apa sih sebetulnya Iya. mimpi dari IMJ ini selain untuk yaitu mewujudkan musisi-musisi yang berkualitas, berkarakter, integritas dan lain sebagainya? Apa kedepannya mimpinya? Ya kami berharap ya, apalagi saya pribadi saya tuh senang banget mendorong mereka untuk menghasilkan karya sendiri. Itu yang saya dorong. Kamu harus punya karya sendiri, kamu harus punya karya sendiri, harus bikin lagu. Seorang musisi tanggung jawabnya adalah membuat karya musik gitu. Bukan membawakan lagu orang lain. Kamu harus punya karya musik. Bagaimana kamu memproduksinya? Ada IMJ. Video klipnya kita yang bikinkan, kita yang distribusikan. Seperti itu. Jadi saya mendorong agar untuk semua teman-teman musisi jalanan itu agar mereka harus produktif membuat karya musiknya sendiri. Gitu. Mantap, terima kasih banyak Bang Andi sudah berbagi cerita, berbagi inspirasi bagi kami di People and Inspiration. Sukses terus, semoga sama-sama, Mas Ando. banyak musisi-musisi jalanan yang bisa dididik juga di IMJ ini. Ya pemirsa, demikian tadi sudah ngobrol dengan Bang Andi. Dan yang luar biasa, dia nggak mulai dengan mimpi mengubah dunia, tapi dia mulai dengan mimpi mengubah lingkungan sekitar, bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Saya Rolando Sambuaga, dan kita jumpa lagi di People and Inspiration selanjutnya. Sampai jumpa.